Ini dia pemandangan dari udara. Amazonia, Indonesia. Muara sungai, kelokan demi kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Inilah Muara Lakologu di Desa Limbo Bungi. Saya pun ingin mencoba menyusuri muara tersebut dengan menggunakan perahu nelayan setempat atau kapal ketinting. Penyusuran diawali dari dermaga kecil di bibir sungai. Muara ini cukup besar loh travelers, karena sebagai titik pertemuan dari 3 sungai, yaitu Kantalai, Liabuku, dan Lakalogo. Selama penyusuran, saya berada di tengah-tengah rindangnya mangrove dan nipah yang luasnya sekitar 55.000 hektar. Ini biasanya perjalanan dengan perahu ini berapa lama Pak untuk mengitari nipah-nipah ini semua? Kurang lebih 1 jam lah Mbak, dari 1 jam? Ya dari ini tadi tuh, dari tempat naik pertama tadi itu. Dermaganya ya Pak. Kalau di zaman dulu ini Mbak kayak gini ini luas, karena kan dulu kan ini kan sumber pencariannya juga orang-orang dulu. Atap nipah kan, tapi pas semenjak sudah banyak atap seng ini, sudah jarang orang pakai begini, sudah jarang yang datang petik inian, potong nipahnya ya. Travelers juga dapat bertemu beberapa satwa liar loh di sini. Contohnya seperti burung, dan terkadang bisa juga melihat buaya yang sedang berjemur. Namun kali ini saya tidak dapat melihatnya nih travelers. Tak hanya itu saja, travelers pun dapat bertemu dengan warga setempat yang mencari kepiting di balik tanaman mangrove dan nipah. Pulau Buton menjadi surga bagi penyelam gua bawah laut. Bisa dibilang, di Butonlah satu-satunya titik lokasi gua penyelaman di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Dari hasil pemetaan penyelaman gua yang tergabung dalam Rock and Roll Divers Buton, komunitas ini telah menyelam di 40 titik. Saya pun ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Bersama Bang Sudiar, saya diajak ke Gua Moko. Gua Moko tipikal guanya ini dia patahan. Di patahan. Dia ada rekahan batu yang awalnya dulu ada di dalam tanah, belum runtuh. Lama kelamaan ada sesuatu itu mungkin gempa atau apa runtuh. Untuk di cave diving itu sih sebenarnya ada beberapa level, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, level paling bawah itu paling awal itu adalah level penyelam gua di mana masih ada cahaya matahari masih nampak di kita bisa lihat ya. Nah, untuk equipmentnya di cavern area atau penyelam di level awal itu bisa pakai backmount. Di goa kalau kita diving sih ya minimal harus pakai helm atau pakai hoodie untuk mengamankan kepala. Senter itu kita gunakan hanya untuk melihat sesuatu atau senter ini menjadi alat komunikasi kita. Akses ke Gua Moko ini cukup dengan berjalan kaki saja. Mulut goa pun sudah terlihat. Persiapan kami lakukan di dalam air yang dangkal.
Beberapa alat yang harus diperhatikan ialah penggunaan penutup kepala dan membawa senter. Bang Diar pun mengikatkan tali sebagai penanda jalur penyelaman. Kita sekarang mau coba penyelaman. Gak boleh kiki terlalu banyak karena partikelnya gampang naik ya, debunya. Jadi airnya gampang keruh nanti. Yap. Oke, Mohon let's go. arahan dan bantuannya ya Bang Diar. Oke. Oke. Nah, di depan ya. Floating dulu aja, floating dulu sampai tengah situ baru kita turun. Oke. Kan kabuk. Penyelaman gua ini diperuntukkan bagi yang berpengalaman ya travelers. Karena lisensi saya hanya open water, saya hanya di mulut gua saja dengan pancaran cahaya matahari yang masih menembus permukaan air. Kedalaman mulut gua ini mulai dari 2 hingga 6 meter. Pemandangan yang berbeda memang saya temukan. Ruang terasa lebih sempit. Tak ada biota laut yang saya jumpai di mulut gua ini. Hanya dinding-dinding yang megah dengan bentuk stalaktit dan stalagmit. Jarak pandang yang terbatas dan gelap mengharuskan penyelam menggunakan senter. Selain untuk penyelaman, ternyata gua ini juga menjadi destinasi anak-anak warga setempat untuk sekedar berenang. Air payau, tak ada arus. Anak-anak pun dapat bebas melompat ke mulut gua yang cukup dalam ini. Inilah keseruan yang ditawarkan di bumi Anoa. Tertarik untuk berwisata ke sini? Ayo Mi ke Sulawesi Tenggara. Sudah di Kendari tak lengkap rasanya kalau nggak menginjakan kaki ke pulau eksotis Labengki. Perjalanan dimulai dari Tanasa, yaitu dengan menggunakan speedboat. Jaraknya sekitar 40 km dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Ada beberapa pilihan penginapan di pulau ini. Tapi kali ini saya akan mencoba beristirahat di sebuah resort. Akhirnya sampai juga di Labengki. Depan penginapan udah bagus banget pemandangannya. Jadi penasaran gimana sekitar sini. Bagaimana daratannya, apa aja wisatanya. Tapi saya istirahat dulu ya. Baru aku ajak kamu jalan-jalan. Masih berada di resort. Ternyata saya bisa menikmati banyak aktivitas yang menarik loh. Tepat di belakang penginapan ada satu titik pandang, yaitu dari atas dengan pemandangan yang luar biasa banget. Tapi harus hati-hati nih naiknya karena banyak batuan kars yang tajam-tajam. Ya, sampai di titik atas dengan pemandangan mini Raja Ampat. Ini kata orang lokal, tapi kalau misalnya saya tetap bilangnya inilah Labengki besar. Di sisi belakang ada juga pemandangan yang bagus, yaitu laut dengan bentuk hati. Jadi ini dia pemandangan dari udara. Pulau Labengki besar ini dikelilingi pulau-pulau kecil yang indah dengan struktur batuan kars.
Maka dari itu, sejauh mata memandang, suguhan karang-karang besar yang menjulang tinggi mirip dengan Raja Ampat yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan jika bergeser sedikit ke sisi lainnya, kamu akan melihat pemandangan tepi laut yang menyerupai bentuk hati. Tetap di lokasi yang sama, saya pun ingin bermain olahraga air. Setelah puas menikmati pemandangan di Labengki ini dari atas tebing kars, sekarang waktunya menikmati air lautnya, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu paddling. Paddling kali ini cukup berbeda, karena dapat pemandangan pulau kecil dan terumbu karang dengan ikan-ikan yang terlihat dari jernihnya air laut. Bagi saya yang gak biasa, paddling ini cukup sulit dilakukan untuk menjaga keseimbangan saat berdiri. Kuncinya yaitu kaki harus rileks dan tetap tenang. Tapi kalau ada gelombang air laut, tentu saja saya suka langsung panik dan terjatuh. Saat sudah mulai bisa mengendalikan diri, akhirnya saya bisa deh mengayuh dayung dengan tenang dan menikmati keindahan sekitar Labengki. Mencari keseruan lainnya, saya akan menuju Laguna Mahumalalang atau Blue Lagoon. Untuk menemukan harta karun yang indah, saya harus melewati batuan kars yang tajam terlebih dahulu. Wah, ini dia ya, Pulau Gondrong ya, Keren Blue banget. Lagoon. Ini tuh Blue memang sudah lama dibuka untuk umum atau gimana, Mas? Sebenarnya kalau dibuka untuk umum udah lama sih. Ya. Saya di sini 2016 itu udah banyak orang kesini, hanya belum terlalu banyak yang mengeksplor. Belum banyak orang yang kesini. Ya baru-baru sekitar 2018 kesini mulai banyak orang kesini. Aksesnya memang hanya ini nih ya, kayu-kayu gitu untuk bisa ke sana. Iya, karena ini memang kawasan hutan lindung masuknya. Jadi kita tidak boleh merusak kontur alam yang ada di sini. Makanya kita bikinkan dari kayu yang bisa dibongkar ketika sewaktu-waktu tidak dipakai. Gitu. Ini tuh aktivitasnya apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita di sini yang pertama pasti foto. Nah, pasti foto. Setelah itu kalau mau berenang, kita bisa berenang. Tapi kalau mau snorkeling, di bawahnya itu cuma lumpur sih, dalam 5 meteran lah. Cuma ikannya lumayan banyak di sekitaran pinggiran. Ikan baronang, ikan itu. Barakuda juga ada sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Aman kok. Coba ke situ yuk. Oke, mantap banget. Di balik batuan kars ini terdapat air tawar dengan warna biru yang menyerupai hijau toska yang menggoda. Saya membawa kano dari resort sehingga dapat menikmatinya dengan cara yang berbeda. Airnya yang bening membuat saya melihat ikan-ikan yang berlalu lalang. Ya, itulah sedikit perjalanan saya dalam satu hari untuk merasakan surga tersembunyi di sisi utara kota Kendari. Tanah Papua, surga dunia wisata dan keindahan ciptaan Tuhan. Satu lagi yang tersembunyi dari Papua Barat yaitu Teluk Triton. Untuk menuju ke Teluk Triton, travelers dapat menyewa kapal dari pelabuhan Kaimana dengan durasi 1-3 jam, tergantung jenis kapal yang digunakan. Sesampainya di Teluk Triton, travelers bisa memilih bermalam di resort yang tak jauh dari bibir pantai dan pasir putih. Suasana hening, deburan ombak, dan angin laut dapat Anda rasakan di sini.
Teluk Triton memiliki kekayaan biota laut. Contohnya saja, hiu paus atau whale shark. Jadi, aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mencari whale shark. Hewan ini biasanya berada di dekat bagan nelayan karena terdapat ikan-ikan kecil sebagai makanannya. Kapalku pun mencoba merapat ke bagan-bagan yang ada di tengah laut. Namun saya kurang beruntung nih travelers. Kata nelayan, sudah beberapa hari ini mereka tak pernah melihat hiu paus. Sampai saat ini telah teridentifikasi sebanyak 97 individu hiu paus di Kaimana yang berukuran antara 3 hingga 7 meter. Akhirnya kami mencoba mencari tempat yang menarik untuk menikmati udara yang sejuk dan bebas polusi ini. Karakter Pulau Triton ini memang tak kalah menariknya dengan Raja Ampat. Hamparan Pulau Kars dengan hijaunya pepohonan dapat mudah dijumpai di Teluk Triton. Nggak perlu jauh dari penginapan, di sini tuh banyak banget hamparan pasir putih kayak di depan aku sekarang. Terus airnya juga udah terlihat. Jernih sekali. Aku sekarang mau coba snorkeling dulu, penasaran seperti apa di bawah laut. Saya pun menemukan lokasi yang menarik nih travelers untuk sedikit merasakan air laut dengan snorkeling. Kondisi air sedang surut sehingga kedalaman hanya sekitar 3 meter saja. Snorkeling kali ini aku ditemani oleh Pak William dan Pak Yusuf. Visibility terbilang bagus dengan kondisi air berwarna hijau toska. Namun memang untuk karang dan ikan-ikan terbilang jarang nih travelers. Namun tetap saja saya melihat ikan-ikan kecil yang sedang berenang bebas. Nah, ternyata terdapat anemon laut nih travelers. Anemon laut ini juga selalu berdampingan dengan ikan Nemo atau ikan badut. Akhirnya selesai juga snorkelingnya ya Pak William ya. Pak William, ini kan kita berada di dekat bibir pantai ya. Bibir pantai, ya. Nah, sebenarnya paling bagus spotnya tuh seperti apa sih kalau di Kaimana, Pak? Kalau di Kaimana sendiri, spot yang paling terkenal itu soft coralnya. Soft coral. Kalau tadi apa Pak yang kita temuin? Yang tadi yang kita temui ini lebih banyak di hard coralnya. Hard coralnya. Ya. Untuk soft coralnya kita bisa sekitar setengah jaman dari sini. Setengah jam dari Setengah sini. jam dari sini. Posisinya di tengah atau di pinggir, Pak? Di pinggir juga. Oh, pinggir juga. Kita bisa temukan soft coral itu di kedalaman 1 sampai dengan 28-30 meter bisa ketemu. Tapi kalau misalnya yang masih pemula gitu Pak, dengan kedalaman sekitar 3 meter aja sudah bisa menemukan? Bisa ketemu, bisa dapat soft coralnya. Teluk Triton ternyata juga menyimpan jejak peninggalan prasejarah, yaitu berupa lukisan primitif. Lukisan-lukisan berwarna merah bata tersebut tergambar di dinding-dinding kars yang berada pada ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Penggambarannya berupa ikan, manusia, kadal, dan telapak tangan. Berdasarkan laporan tim survei Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, lukisan tersebut merupakan ciri dari peradaban zaman epipaleolitik atau zaman batu tua akhir yang berlangsung 12.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu semua hanya sebagian keindahan dari Teluk Triton ya travelers. Masih ada lagi pesona lainnya yang akan kami infokan bagi Anda. Jadi tetap di Journey. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.